Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Supriyati, kemudian pembimbing dan penguji sekalian. Pada pagi hari ini kita akan ujian tesis seminar hasil penelitian dari Dr. Emriska Yahya dengan judul Efektivitas pemberian air alkali terhadap perbaikan klinis pada laringofaringeal reflux. Dengan pembimbing pertama Dr. Muyasaro, spesialis THTKL konsultan MS IMED, dan pembimbing kedua Dr. Faroka, spesialis THTKL konsultan MS IMED. Adapun penguji pada pagi hari ini, penguji pertama selaku moderator saya sendiri, penguji kedua Dr. Dwi Antono, spesialis THTKL konsultan, penguji ketiga Dr. Eri Budiarti, spesialis THTKL konsultan MS IMED, dan penguji keempat Profesor Dr. Supriyati, spesialis THTKL konsultan MSc. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Waktu presentasi 20 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Dr. Ana Melasari, spesialis konsultan, Dr. Dwi Antono, spesialis THTKL konsultan, Dr. Eri Budiarti, spesialis THTKL konsultan, Dr. Farokah, spesialis THTKL konsultan, dan Dr. Budi, spesialis THTKL konsultan, serta para staf yang hadir pada Zoom meeting hari ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian dengan judul efektivitas pemberian air alkali terhadap perbaikan klinis laringofaringeal reflux. Sebagai pendahuluan, laringofaringeal reflux ini merupakan aliran balik cairan lambung ke laring, faring, trachea, dan bronkus, di mana prevalensinya antara 15% hingga 20% dan diperkirakan hampir 15% dari pasien yang mengunjungi dokter spesialis THT karena manifestasi dari reflux laringofaring. Diagnosis LPR ini ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang, yaitu larynxoscopy fleksibel. Tujuan terapi dari ini merupakan memulihkan fisiologi faringoesophagus menjadi normal dan untuk membantu mengeluarkan atau mencuci pepsid yang mengikat pada jaringan. Air alkali adalah air yang bersifat basa atau mempunyai pH antara 8 hingga 9. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Annals Otologi, Limnologi, dan Laringologi menemukan bahwa minum air alkali dapat dipelajari lebih lanjut sebagai suplemen untuk perawatan penyakit reflux. Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menilai efektivitas air alkali terhadap perbaikan klinis LPR, di mana penelitian ini belum pernah diteliti di rumah sakit Karyadi sebelumnya. Rumusan masalah, apakah air alkali efektif terhadap perbaikan klinis penderita laringofaringeal reflux atau LPR? Kemudian untuk tujuan umumnya, mengetahui efektivitas air alkali terhadap perbaikan klinis dari LPR. Layarnya cilik apa ya, Pak? Tujuan khususnya membandingkan perbaikan skor RSI sebelum dan sesudah pemberian air alkali pada penderita LPR, kemudian membandingkan perbedaan skor RSI sebelum dan sesudah pemberian alkali dibandingkan dengan tanpa air alkali pada penderita LPR. Untuk manfaat penelitiannya di bidang ilmiah dan penelitian yaitu menambah perpustakaan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk bidang pelayanan, informasi efektivitas air alkali terhadap perbaikan klinis penderita LPR. Penelitian yang berhubungan dengan penelitian saya ini ada beberapa penelitian. Yang pertama dari Nicky Johnston. Ini penelitian pada tahun 2012 dengan hasil dan kesimpulan yaitu air alkali dapat menjadi pengobatan tambahan yang benar dan bebas berisiko untuk penyakit reflux. Kemudian penelitian dari Frank Zalvan dengan hasil efek PPI pada skor RSI tidak lebih baik daripada air alkali dan pola makan nabati dan diet vegetarian. Kemudian pada penelitian OAIS pada tahun 2011 dengan hasil yang signifikan secara statistik pada pemberian terapi intervensi
esomeprazol, domperidone, dan dihidrat. Sebagai tujuan pustaka, laryngopharyngeal reflux ada naiknya cairan lambung melewati sphincter esofagus atas yang mencederai mukosa laringfaring dan mukosa sepanjang saluran cerna dan saluran nafas atas. LPR ini berkontribusi pada keluhan-keluhan di otolaryngologi, kliennya berhubungan dengan peradangan dan kemungkinan berhubungan dengan neoplasma dan di laringofaring. Mukosa laring dan faring ini rentan cedera, di mana 50% dari pasien ini datang dengan keluhan suara serak ini merupakan LPR. Mekanisme perlindungan fisiologi saluran aerodigestif atas ada 4. Yang pertama, taut esofagus, fungsi motorik esofagus serta bersihan asam, tahanan mukosa faring dan laring, dan sphincter esofagus atas. Di mana peningkatan pajana reflux dari gaster hingga laring ini menyebabkan inflamasi dan berkurangnya mekanisme pertahanan mukosa epitel. Laring ini dilapisi oleh sel epitel pada mukosanya, di mana epitel tersebut melekat satu sama lain dengan perekat intraseluler yaitu ekadrin dan menjadi pertahanan dasar mukosa. Ekadrin ini merupakan pertahanan dari epitel mukosa laring, di mana keasaman dan pepsin ini menyebabkan rusaknya fungsi pertahanan mukosa laring dan rusaknya permeabilitas sel. Faktor mekanisme pertahanan lain yaitu karbonik anhidrase. Karbonik anhidrase ini merupakan enzim yang berada pada sel epitel di esofagus yang bertugas pada regulasi keseimbangan asam. Karbonik anhidrase ini menyebabkan interkonversi karbon dioksida dan air menjadi asam karbonat, proton, dan ion bikarbonat. Sehingga adanya enzim ini akan mengurangi keasaman refluksat dari lambung dari pH 2,5 hingga mendekati pH netral. Diagnosis LPR ini ditegakkan berdasarkan anamnesis dari riwayat penyakit, RSI, dan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang dengan pH metri, pepsin, dan fiber optik laryngoskop. Dari reflux symptom index ini merupakan penilaian terhadap 9 gilid gejala LPR, di mana penilaian untuk masing-masingnya bervariasi dari 0 atau tidak ada keluhan hingga 5 untuk keluhan yang terberat dengan nilai maksimal 45, dan RSI dianggap dengan nilai lebih dari sama dengan 15 dianggap sebagai LPR. Kemudian reflux funding score ini merupakan skala penilaian untuk menentukan beratnya gambaran kelainan laring berdasarkan pemeriksaan laringskopi fleksibel, di mana nilai skala 0 tidak ada kelainan dan maksimal adalah 26. Nilai reflux funding score di lebih dari 7 dianggap sebagai LPR. Untuk penata laksanaan LPR ini terdiri dari modifikasi gaya hidup, medikamentosa, dan pencegahan. Modifikasi gaya hidup sendiri dapat mengurangi gejala dan tanda klinis sebagai akibat dari reflux, di mana diet yang disarankan pada penderita LPR adalah menghindari makan makanan yang berlemak, pedas, menghindari coklat, peppermint, kafein, minuman berkarbonasi, alkohol, tomat atau jeruk, dan tidak makan 3 jam menjelang tidur. Di mana terapi medikamentosa ini antara lain prokinetic agent, 2RA, dan PPI menjadi pilihan efikasi serta keamanan yang baik. Air alkali merupakan terapi tambahan. Jika air alkali ini dapat mengubah keasaman pepsin secara in vitro, ini mungkin bisa terjadi hal yang sama pada pepsin di saluran aerodigestif pada penderita reflux. Di mana air alkali ini merupakan air basa dengan pH antara 8 hingga 9. Pada sebuah penelitian Annals of Otology, Rhinology, Laryngology, air alkali dengan pH 8,8 mengurangi reflux asam karena tingkat pH yang lebih tinggi menonaktifkan pepsin, enzim yang terlibat dalam memecah protein makanan dan penyebab utama nurunnya asam. Kerangka teori, sel-sel di lambung ini memproduksi asam lambung, kemudian relaksasi dari sphincter esofagus ini yang terjadi secara spontan tanpa adanya proses menelan menyebabkan refluksat naik ke esofagus, sehingga pada epitel esofagus ini terjadi ekspresi enzim karbonik anhidrase yang bertugas pada regulasi keseimbangan asam yang akan mengaruhi esophageal acidosis.
di mana relaksasi pada upper esophageal sphincter juga memengaruhi terjadinya reflux menuju laringfaring, sehingga berbagai refluksat termasuk pepsin kontak dengan mukosa laringfaring. Hal ini menyebabkan depresi proteksi dari karbonik anhidrase, ekadrin, dan ekspresi ion bikarbonat sehingga terjadi cedera pada laringfaring. Dalam penelitian ini digunakan PPI, di mana PPI ini merupakan basa lemah yang dapat menimbulkan inhibisi sekresi asam. Pada penelitian ini juga digunakan air alkali, di mana air alkali ini bertujuan untuk menginhibisi enzim H+ atau K+ ATPase, inhibisi sekresi asam, dan menetralkan pepsin. Sebagai kerangka konsep, PPI dan air alkali ini menyebabkan perbaikan klinis pada LPR. Hipotesis air alkali efektif terhadap perbaikan klinis LPR, dan perbaikan klinis penderita LPR yang diberikan air alkali lebih baik dibandingkan tanpa air alkali. Metode penelitian untuk jenis penelitian eksperimental, randomized control trial pre-post test design dengan sampel random sampling, tempat dan waktu, instalasi RSUP, instalasi rawat jalan THTKL dan one day surgery RSUP Dr. Karya di Semarang pada bulan November 2019 hingga Januari 2020. Untuk populasi target dan untuk pada pasien sampel ini, penderita LPR yang datang berobat ke klinik THTKL RSUP Dr. Karya di Semarang. Untuk sampelnya penderita LPR yang datang berobat ke klinik THTKL RSUP Dr. Karya di Semarang yang memenuhi kriteria inklusi. Untuk skema penelitian, pasien yang datang dengan LPR kita lakukan randomisasi dibagi menjadi dua kelompok, kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pada kelompok perlakuan diberikan omeprazol dan air alkali, pada kelompok kontrol diberikan omeprazol dan air mineral. Kemudian kita nilai perbaikan klinisnya. Ruang lingkup penelitian, ruang lingkup keilmuan, THTKL khususnya bidang laringfaringologi, ruang lingkup 4, instalasi rawat jalan, THTKL RSUP Dr. Karya di Semarang dan Bandar Surgery RSUP Dr. Karya di Semarang. Ruang lingkup waktu adalah setelah selesai ethical clearance disetujui hingga jumlah sampel terpenuhi. Untuk kriteria inklusi, pasien dengan reflux laringofaring dengan RFC lebih dari sama dengan 13 dan RFS lebih dari 7, usia 18 hingga 60 tahun, dan bersedia mengikuti penelitian. Untuk kriteria eksklusi, penderita dengan keganasan kepala leher, penderita dengan infeksi akut saluran nafas atas, dan riwayat menjalani radioterapi di daerah leher. Kriteria dropout, tidak kontrol sesuai waktu yang disarankan, dan pasien memutuskan berhenti dalam mengikuti penelitian. Dari penghitungan besar sampel didapatkan nilai N sebesar 39 dengan perhitungan dropout 10%. Jumlah masing-masing kelompok kurang lebih sebanyak 15. Teknik pengambilan sampel penderita LPR sebagai sampel selanjutnya dirandomisasi sederhana dengan kelompok perlakuan yang akan mendapatkan proton pump inhibitor atau omeprazol dan air alkali, dan kelompok kontrol mendapatkan proton pump inhibitor atau omeprazol dan air mineral. Identifikasi variabel, untuk variabel bebasnya air alkali, variabel tergantungnya perbaikan klinis LPR, variabel penentunya usia dan jenis kelamin. Definisi operasional, LPR didiagnosis bila pemeriksaan scoring RFC lebih dari sama dengan 13 dan RFS lebih dari 7. RFI ini merupakan penilaian dari 9 gejala LPR. Untuk air alkali, ini merupakan air minum dengan pH 8 hingga 9. Untuk perbaikan klinisnya penurunan scoring RFC setelah pemberian terapi 2 minggu. Kemudian untuk alat dan bahan penelitian, alat penelitian THT, lembar kuesioner RSI, kemudian lembar inform consent, kemudian laringofaringoskopi fleksibel, air minum alkali, omeprazol tablet, dan air mineral. Untuk alur penelitian ini, pasien yang didiagnosis dengan LPR yang memenuhi kriteria inklusi dijadikan sebagai sampel, kemudian dilakukan randomisasi. Setelah itu dibagi menjadi dua kelompok, kelompok kontrol dan perlakuan, di mana kelompok kontrol mendapatkan omeprazol dan air mineral, dan kelompok perlakuan mendapatkan omeprazol dan air alkali. Kemudian di scoring ulang RSI setelah 2 minggu. Analisis data. Analisis data demografi ditampilkan dalam bentuk tabel. Analisis data, uji normalitas nilai RSI pada masing-masing kelompok dilakukan uji Shapiro-Willis untuk distribusi data normal. Uji beda nilai RSI pre dan post intervensi 2 minggu antara dua kelompok dilakukan dengan independency test.
Untuk etika penelitian, peneliti menandatangani informed consent dan identitas dirahasiakan, biaya tanggung peneliti. Untuk ethical clearance disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Khalidi pada tanggal 15 Oktober 2019 dan surat izin pelaksanaan penelitian dari Direktur RSUD Dr. Khalidi Semarang pada tanggal 7 November 2019. Bagi gambaran umum, penelitian ini di klinik HTKL dan One Day Surgery selama 3 bulan pada bulan November 2019 hingga Januari 2020 dengan subjek LPF sebanyak 30 orang, dilakukan randomisasi sederhana dan dilakukan banding dan evaluasi pada minggu kedua dengan scoring ulang RSI. Untuk hasil penelitian, dari hasil penelitian ini didapatkan penderita dilakukan dari data setiap variabel ini disajikan dalam bentuk tabel sesuai jenis kelamin. Dari karakteristik jenis kelamin ini, pada 2 kelompok ini didapatkan laki-laki sebanyak 5 sampel dan perempuan sebanyak 25 sampel, di mana distribusi jenis kelamin pada kedua kelompok ini homogen dengan nilai P sama dengan 1. Kemudian berdasarkan usia diperoleh frekuensi lebih dari 40 hingga 50 ini menjadi kelompok usia yang paling banyak, dan usia termuda yaitu 21 tahun. Kemudian untuk distribusi pada usia pada kedua kelompok ini homogen dengan nilai P sama dengan 4,84. Kemudian untuk keluhan utama pada subjek penelitian, di mana keluhan utama yang membawa pasien ini datang berobat yang paling banyak adalah didapatkan pada throat clearing atau mendem sebanyak 11 subjek penelitian, kemudian diikuti dengan rasa nyeri di tenggorok sebanyak 5 subjek, dan tidak didapatkan keluhan sukar bernapas atau heartburn sebagai keluhan utama. Kemudian untuk distribusi reflux symptom index, ini keseluruhan pasien mempunyai lebih dari 1 keluhan, dan yang terbanyak adalah throat clearing atau mendem sebanyak 30 subjek atau 100%. Kemudian diikuti dengan batuk yang mengganggu sebanyak 28 subjek, dan presentasi yang sama pada lendir di tenggorok dan rasa mengganjal di tenggorok sebanyak 27 sampel atau 90%. Kemudian untuk distribusi reflux finding score-nya, di mana hasil pemeriksaan larynxoscopy fleksibel ini didapatkan yang terbanyak pada erythema atau hiperemis sebanyak 28 subjek atau 93%, dan terendah pada granuloma atau jaringan granulasi. Kemudian dilakukan analisis uji normalitas dari RSI pada kelompok perlakuan dan kontrol, dilakukan uji normalitas dengan menggunakan metode Saviro-Wheel. Dari tabel di atas didapatkan hasil RSI pre dan post test pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol menunjukkan hasil yang normal dengan nilai P di atas 0,05. Kemudian dari grafik ini menunjukkan adanya penurunan skor RSI yang bermakna, di mana P kurang dari 0,05. Kemudian untuk rata pada pretest RSI kelompok kontrol dan kelompok perlakuan tidak didapatkan perbedaan yang bermakna, di mana angka P-nya 0,058 pada kelompok perlakuan dan 0,322 pada kelompok kontrol. Kemudian untuk analisis hasil pengukuran skor RSI, pada tabel ini menunjukkan hasil adanya perbedaan yang bermakna, di mana P kurang dari 0,001
pada selisih skor RSI sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pada kelompok perlakuan dan kontrol. Kemudian berdasarkan tabel di sini didapatkan perbaikan yang bermakna untuk pemeriksaan RSI kelompok kontrol, kecuali untuk keluhan sulit telan, kesulitan bernapas dan rasa panas di dada, dan gangguan pencernaan, kemudian aliran balik asam lambung. Sedangkan dari kelompok perlakuan didapatkan perbaikan pada hampir seluruh gejala kecuali keluhan kesulitan bernapas. Untuk karakteristik subjek penelitian, di mana subjek penelitian sebanyak 30 penderita LPR dengan rata usia subjek 43 tahun dan range-nya 21 hingga 60 tahun. Kelompok umur terbanyak pada 51 hingga 60 tahun sebanyak 23%. Di mana pada penelitian Andriani pada tahun 2011 ini melaporkan usia terbanyak pada 41 hingga 50 pasien atau 43%. Kemudian penelitian PAK 2005 pada penelitiannya mendapatkan usia di atas 60 tahun menjadi kasus yang terbanyak pada penderita LPR. Kecenderungan terjadinya LPR pada usia di atas 40 tahun ini merupakan terjadi karena perubahan mukosa laring, yaitu edem lapisan superficial pada lamina propria, terutama pada wanita setelah menopause. Di mana perubahan di mukosa epitel plika vokalis menjadi lebih tipis, menyebabkan pada usia di atas 40 tahun keadaan laring menjadi rentan terpapar zat asam sehingga meningkatkan angka kejadian LPR. Perempuan lebih banyak, sekitar 83% dibanding laki-laki, 16,7% dengan perbandingan 1,7 banding 1. Hasil yang sama juga dilaporkan pada Andriani tahun 2011, di mana didapatkan wanita sekitar 62,7% dan laki-laki 36,25%. Pada penelitian Cornell 2008 melaporkan penderita wanita sebanyak 53%, sedangkan laki-laki 47%. Keluhan utama terbanyak membawa subjek pasien datang untuk berobat adalah throat clearing sebanyak 11 atau 27%, dan keluhan subjek terbanyak adalah throat clearing pada 30 subjek atau 100%, kemudian batuk yang mengganggu sebanyak 28 pasien 93%, dan persentase yang sama pada lendir di tenggorok dan rasa mengganjal di tenggorok sebanyak 27 pasien atau 90%. Hasil pemeriksaan laryngoskopi fleksibel didapatkan skor tertinggi pada eritem atau hiperemis sebanyak 28 pasien atau 93%, dan terendah pada granuloma atau jaringan granulasi sebanyak 6 pasien atau 20%. Hasil ini tidak berbeda dengan penelitian sebelumnya pada Andriani 2011 dengan eritema atau hiperemis pada 100% pasien dan terendah granuloma pada 3,84% pasien. Pada tabel 8, rata RSI pretest kelompok kontrol dan perlakuan tidak terdapat perbedaan yang bermakna, di mana P lebih dari 0,05, begitu juga dengan rata RSI post-test pada kelompok kontrol dan perlakuan. Minggu kedua intervensi didapatkan penurunan rata scoring yang bermakna dengan angka P kurang dari 0,05, di mana pada kelompok kontrol didapatkan rata scoring pretest sebesar 2,27, plus minus 3,26, dan pada post-test sebesar 18,27, plus minus 2,92. Sesuai dengan penelitian Kaufman 2011 pada pasien LPR yang resisten terhadap PPI, pemberian diet rendah asam selama minimal 2 minggu memberikan penurunan skor RSI dan RS secara bermakna, di mana subjek penelitian tersebut 12 laki-laki dan 8 perempuan dengan rata usia 54,3 tahun. Gejala pada 19 dari 20 subjek, 95% membaik, dan 3 subjek menjadi sama sekali tanpa gejala. Perbaikan skor RSI terjadi di hampir semua keluhan pada kelompok perlakuan yang bermakna dibandingkan kelompok kontrol, di mana perbaikan tersebut terdiri dari suara serak, mendehem, lendir di tenggorok, kesulitan menelan, batuk setelah makan atau berbaring, batuk yang mengganggu, rasa mengganjal di tenggorok, rasa panas di dada, nyeri di dada, gangguan pencernaan, dan aliran balik asam lambung. Kandungan hidrogen yang tinggi pada air alkali ini menjadi antioksidan, sehingga kadar reaktif oksigen spesies dalam tubuh atau ROS ini merupakan molekul yang sangat aktif di rantai transfer elektron di mitokondria, di mana reaktif oksigen spesies ini merupakan fisiologi normal untuk atau sebagai regulasi redoks fosforilasi protein, saluran ion, dan faktor transkripsi.
di mana produksi ROS yang berlebihan ini menyebabkan kerusakan jaringan atau sel di tubuh sehingga tubuh memerlukan antioksidan untuk menetralisir ROS seperti air alkali. Keterbatasan dan kendala selama penelitian yaitu edukasi diet dan modifikasi gaya hidup belum bisa diukur ketaatannya dan makanan sehari-hari pasien sulit dikontrol oleh peneliti. Untuk kesimpulan dan saran, untuk simpulannya, yang pertama, air alkali efektif terhadap perbaikan klinis LPR. Kemudian yang kedua, perbaikan klinis penderita LPR yang diberikan air alkali lebih baik dibandingkan tanpa air alkali. Untuk saran penelitiannya, penelitian lebih lanjut mengenai LPR dengan menganalisis faktor lain yang berpengaruh terhadap termasuk diet dan modifikasi gaya hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Dr. Rizka untuk presentasinya. Waktunya lebih 5 menit ya dari waktu yang seharusnya. Langsung kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Sebelum dimulai sesi diskusi, mungkin saya ingin memberi kesempatan dulu kepada pembimbing Dr. Muyas atau Dr. Farokah. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum diskusi? Lanjut aja nggak? Oh, lanjut deh. Dr. Far? Lanjut, ya. Oke, kalau gitu langsung pada diskusi. Jadi untuk kesempatan pertama saya berikan pada penguji kedua, Dr. Dwi Antono. Silakan, Dok. Kayak gini sih, Pak. Oh ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat ya Dr. Rizka ya. Pasti juga mudah-mudahan nanti kalaupun ada koreksi bisa mengejar untuk ujian. Ya, yang ada sedikit ya klarifikasi saja ya. Ini sebenarnya kalau lihat tulisan apa banyak beberapa yang kadang nggak konsisten itu tulisan yang menulis. Kalau menurut katakanlah tadi ada yang satu bahasa Indonesia, ya misalnya sphincter esofagus atas atau bawah, kita biasa pakai sphincter esofagus bawah SEG, sphincter esofagus, ada yang masih pakai UES, jadi konsisten saja. Satu, kemudian ada juga kayak LPR aja nggak usah ditulis lagi, lari ada plak gitu kan, panas sudah. Jadi ini menghemat penulisan. Ya, ini saya mau klarifikasi di halaman 3 ya. Itu air alkali pada air 8 membantu mengurangi reflux. Apakah dia mengurangi dari menekan inhibitor sehingga pengeluaran enzim pepsin dan sebagainya bisa dikurangi dengan itu. Padahal dia kan kalau lihat sepintas dia kan walaupun terjadi reflux tapi pH dia kan menjadi relatif rendah, relatif meningkat dan mengurangi iritasi di daerah faring kan gitu. Yang di sana notabene tidak punya proteksi, salah satunya karbonat anhidrose tadi. Itu kira-kira betul treatmentnya membantu mengurangi reflux alkali. Coba diterangkan. Ya, terima kasih Dr. Dwi Antono atas pertanyaannya. Air alkali sendiri ini cara kerjanya ada dua mekanisme. Yang pertama, dia bisa secara langsung mengubah kondisi asam pada cairan lambung ini menjadi basa. Kemudian mekanisme yang kedua, ini air alkali ini membantu menonaktifkan atau mengurangi dari produksi pepsin, di mana pepsin merupakan salah satu dari refluksat dari cairan lambung. Sehingga pada saat terjadi reflux ke daerah laring-faring, diharapkan kadar atau jumlah pepsin ini semakin berkurang sehingga tidak menyebabkan cedera pada daerah laring-faring. Mungkin untuk istilah di sini mengurangi reflux, mungkin tidak secara langsung mengurangi jumlahnya, tetapi mengurangi kadar asamnya dan pepsinnya. Ya, mungkin
nanti bahasanya ya. Jadi kalau kesannya di sini, kalau reflux kan terjadi terus kan, walaupun mungkin jumlahnya secara teori kan memang berkali-kali terjadi reflux kan nggak ada masalah kira-kira kan, itu begitu dia melebihi dari sphincter atas kali atau 2 kali mulai menimbulkan masalah. Mungkin itu yang nanti tolong ya. Kemudian di tujuan, ini tujuan 1 dan 2 ini bukannya sama ini kata-katanya. Iya, Halaman 4 ya. Iya, iya. Ya, Slide-nya sudah saya sama persis gitu ya. Iya. Ya. Poin 1 dan 2 sama. Nanti saya Ini aman. Iya. Iya. Pada Udah ya? poinnya diganti, saya ganti. Oh ya, tadi saya pikir ada koreksi. Kemudian ini membandingkan RSI saja. Apakah juga Dr. Rizka punya data yang RFS-nya? Karena di apa namanya operasionalnya itu LPR itu dan loh RSI dan RFS. Kira-kira ada nggak data ini yang didapatkan juga melakukan call kan untuk menilai sebelum dan sesudah dengan untuk menilai RFS kan? Ada datanya. Kan ini cuma RSI saja Iya. dinilai. Tapi mestinya kan juga melakukan evaluasi endoskopi kan dengan call nggak untuk RFS-nya. Untuk penelitian ini memang kami tidak menilai scoring RFS ulang. Pada beberapa pasien memang sudah dilakukan evaluasi presiden, cuman untuk yang pasien yang terakhir Nah, itu di sini tidak ada kata-kata itu. Kenapa tidak dilakukan gitu kan? Atau karena waktu, karena masalah yang lain? Bukan, karena di definisi operasionalnya LPR itu adalah RSI dan bukan dan atau loh ya. Jadi dan itu RFS-nya bagaimana? Walaupun di sini ya nggak apa-apa kita membatasi ini adalah RSI saja. Kan nggak ada nih saya lihat apa RFS-nya nggak diperiksa alasannya. Ya mungkin masuk ke perbatasan, silakan. Mungkin dikonfirmasi dulu. Ini diperiksa RFS atau tidak? Untuk tidak saya masukkan ke dalam. Kan ada pemeriksaan tidak saya catat, RFS dilakukan sebelum pemilihan pasien dilakukan. Ya, RFS sebelum pemilihan pasien dilakukan. Terus pasca terapi dilakukan tidak? Tidak dilakukan. Oh ya udah, ya itu aja dok. Keterangannya dikasih begitu. Jadi kenapa kira-kira gitu kan? Karena judulnya kan di sini LPR, bukan dengan menilai RSI gitu loh kira-kira. Jadi biar sinkronnya dari judul untuk menilai perbaikan klinis, di mana untuk perbaikan klinis ini kita bisa menggunakan scoring RSI. Ya salah satunya, ya kan yang dinilai, jadi di definisi yang dinilai adalah RSI. Oke, itu klarifikasi saja. Oh ya, ini Dr. Rizka kan menilai efektif ya. Efektif yang satunya hipotesisnya perbaikan klinis. Kira-kira menilai efektif itu gimana? Apakah dengan perubahan ini menjadi efektif? Apa? Iya dok. Jadi efektifnya seperti apa ini? Jadi untuk efektivitasnya ini, yang pertama dari segi waktunya, kami menilai dalam waktu 2 minggu ini apakah terjadi perbedaan yang bermakna antara kelompok yang tidak mendapatkan air alkali dengan yang mendapatkan air alkali. Sehingga yang efektivitas yang pertama itu dari segi waktunya dalam waktu 2 minggu ini apakah sudah memberikan perbaikan klinis. Kemudian yang kedua dari dengan lebih singkatnya waktu ini untuk pemberian terapi sehingga diharapkan untuk dengan waktu yang lebih singkat atau 2 minggu ini diharapkan pada pasien penderita LPR ini untuk cost-nya semakin rendah, dokter. Jadi di mana biasanya pada pasien yang tanpa menggunakan air
alkali, dia mendapatkan perbaikan klinis yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan air alkali. Pada penggunaan air alkali 2 minggu ini didapatkan adanya perbaikan klinis yang lebih bermakna dibanding dengan tanpa menggunakan air alkali. Ya, berarti asumsinya kalau dia lebih singkat ya biayanya lebih murah gitu kan? Ya, oke. Tadi tolong dimasukkan dalam manfaat untuk pelayanan ya Pak. Jadi lebih spesifik untuk manfaat pada pelayanan. Ada istilah blending apa artinya? Blending. Blending itu di sini saya menggunakan single blending, di mana hanya peneliti saja yang mengetahui apakah pasien ini mendapatkan air alkali atau air mineral biasa. Sehingga pasien tidak mengetahui apakah isi dari air tersebut merupakan air alkali atau hanya air mineral biasa. Karena ada nggak di situ gambarannya minumannya? Kamu tampilkan nggak seperti apa? Contoh. Gambar botolnya. Ya. Enggak? Penting kan? Ya, maaf dok, tidak saya masukkan. Untuk yang membedakan dari peneliti yaitu tutup botolnya. Dok. Jadi kalau yang air alkali saya menggunakan tutup botol warna putih, itu air yang mineral biasa saya menggunakan tutup warna biru. Berarti penelitinya tahu ya? Peneliti tahu. Karena peneliti yang memberikan langsung ke pasien tidak bisa dititipkan. Jadi pada waktu di diklat diputuskan seperti itu, sehingga otomatis peneliti pasti tahu. Ya, itu dulu. Ya, terima kasih Dr. Dwi untuk pertanyaannya. Kemudian selanjutnya Dr. Eri. Terima kasih kesempatannya. Tadi untuk pertama tadi untuk tujuan itu masih dia hasil powerpointnya sudah betul. Kemudian yang kedua untuk poinnya belum diambil ya, masih ada ya RFS. Tapi kalau yang kira-kira ya nanti tidak memiliki. Kemudian fisiologi tidak ada ya. Bisa ditambahkan ya. Bisa dibuat dengan dia rangka fisiologinya. Kalau dilakukan ada statusnya, tetapi tidak dibuat rangkanya. Kemudian yang kerangka teori, kerangka teorinya ini tidak hanya kerangka untuk bagaimana cara kerja air alkali. Ini ditulis ada air alkalinya masuk di dalam kerangka, tetapi cara kerjanya tidak ada alurnya untuk alur di atas saja dan lanjutannya. Jadi itu harus masuk ke teori. Semua yang ada di teori judulnya saja ya, kemudian faktor perancunya. Faktor perancunya kenapa tidak dimasukkan? Ini sebetulnya waktu proposal sudah saya minta untuk dimasukkan, tetapi sampai sekarang kok tidak ada. Di sini hanya ada apa? Makanan, minuman, faktor-faktor lain tidak ada. Kalau teori kan lengkap Pak, semua ada. Masalah nanti mau diteliti atau tidak, ya itu nanti di belakang. Tapi kalau di kerangka teori kan tetap harus dulu faktor yang berpengaruh terhadap LPR ini apa. Ya. Kemudian kalau yang kemarin di proposal saya sarankan untuk membuat kartu kontrol.
Ya, tapi ternyata ini tidak dibuat juga, cuman sepertinya saya kurang tahu, mungkin solusinya langsung saja untuk penelitian. Saya kurang tahu pertimbangannya apa, kenapa nggak dilakukan. Ya. Jadi faktor selanjutnya tidak sama sekali. Kemudian ini yang ditangkap teori ada dari aktivasi energi ke reflux, kemudian di bawah ada reflux menuju. Ini maksudnya gimana ya Pak? Iya, maaf, di apa Maksudnya yang dicetak itu ini apa namanya kepotong betul. Harusnya apa sih tulisannya? Reflux terus, bawahnya reflux menuju, terus ada tekanan apa? Ya, perangkat teori. Sama nggak? Ada sedikit perbedaan. Ini malah beda sama yang di sini. Ya, Ya, beda lagi. Lain lagi ya, malah nggak ada. Untuk air alkali sama itunya malah sama semua. Oh, ada ya. Terus reflux menuju esofagus. Terus reflux menuju tekanan, itu tekanan apa maksudnya? Itu UES. relaksasi dari US. Jadi situ relaksasi upper esophageal sphincter, di sini tekanan. Ya, nanti dikoreksi ya, beda-beda. Soalnya jadi lain. Kemudian ada beberapa salah penulisan di halaman 32, nanti bisa diperbaiki. Kemudian untuk yang bagian saran, tadi kan kalau di sini hanya menilai reflux terhindar. Berarti kan kita bisa kalau mau melihat efektivitas air alkali supaya lengkap menilai juga reflux finding score. Ya. Ada penelitian ini kan tidak dinilai, itu bisa dimasukkan di sarannya justru itu ya. Belum masuk. Mungkin penelitian lain yang menilai sampai ke reflux finding score ini. Itu ya. Saya rasa itu Ya, terima kasih Dr. Ari. Jadi ada beberapa note-nya ya, terutama yang pertama tadi adalah kerangka patofisiologi harus ditambahkan. Kemudian yang kedua, cara kerja dari alkali itu sendiri, itu nanti mungkin berkonsultasi untuk perbaikan kerangka teori secara keseluruhan. Karena kalau memang kerangka teori seharusnya variabel perancu itu juga masuk di kerangka teori. Ya. Dan kemarin pada saat perbaikan proposal dari Dr. Reri selaku penguji sudah mengusulkan variabel perancu dan itu harus dimunculkan pada saat hasil. Jadi nanti untuk perbaikannya harus ada variabel perancu. Itu ya. Kemudian kartu kontrol, ya ini nanti jadi catatan tersendiri karena sudah disarankan pada saat proposal tapi tidak dikerjakan. Kesulitannya apa? Untuk kontrolnya tetap saya berikan ke pasien dokter, tapi tidak saya masukkan. Enggak, maksudnya sudah membuat kartu kontrol untuk pasien. Maksudnya kartu kontrol itu apakah tanggal sekian pasien minum? Ya, itu ada contohnya. Tidak saya bawa deh. Jadi tapi tiap dalam kemasan dusnya itu saya berikan apa ya, namanya? Kalau masih punya kontak pasien, minta tolong pasien untuk memfotokan. Nanti dimasukkan dalam lampiran. Ya, gitu ya. Ya. Gitu Dokter Eri, konfirmasinya ya. Ya. Ya, jadi seharusnya tidak masuk dalam kelemahan. Bukan dalam kelemahan penelitian, karena kan sudah berusaha dengan membuat kartu kontrol.
Jadi nanti kelemahan penelitiannya mungkin yang lain, yang tadi seperti yang disampaikan Dr. Dwi atau Dr. Eri, tidak dilakukan pemeriksaan RFS ulang, misalnya seperti itu, gitu ya? Ya, oke. Lanjut dulu untuk penguji keempat, Prof. Supri. Assalamualaikum, Prof. Halo. Halo, suaranya masuk? Masuk dong. Oh ya. Ini kok lurus-lurus banget ya? Lurus-lurus banget maksudnya nggak ada tadi variabel perancu terus apa namanya? Ini ada beberapa yang Maaf, Prof. Suaranya kurang jelas, Prof. bentar ya. Sekarang lebih jelas? Halo? Lebih jelas? Nggak masuk? Di sini? Isi mati. Udah? Sudah, Prof. Oh iya. Di tujuan khusus tuh, Rizka. Jadi tujuan pertama itu membandingkan perbaikan skor RSI sebelum dan sesudah. Jadi jangan membandingkan perbaikannya, tapi membandingkan skornya kan. Mestinya kalau perbandingan antara kedua kelompok, tapi ini sebelum dan sesudah pemberian air alkali pada penderita. Jadi yang dibandingkan RSI-nya, bukan perbaikannya. Terus, tadi waktu membaca tinjauan pustaka saya agak kacau. Sebetulnya ini ada kata-kata jika in vitro sudah dicoba, jika in vitro dapat menetralkan mengurangi pH apa ya? Kok ada kata-kata jika? Apakah ada in vitro penelitian sebelumnya bahwa air alkalinya itu memang bisa menetralkan? Ya, betul, Bro. Jadi pada Nanti dijawab sekalian aja ya satu-satu ya. Tulis dulu aja pertanyaannya biar gampang. Pada patofisiologi itu kok nggak jelas ya, tidak ada faktor lain yang ditanyakan Bu Reri tadi, masa hanya itu saja, kan susah banget. Kerangka konsep, pada kerangka konsep itu karena dibandingkan mestinya ya air alkali menyebabkan perbaikan klinis, jadi PPI-nya nggak usah karena yang kelompok satunya sudah diberi, sama-sama diberi. Jadi pada penelitian ini kan sebetulnya intervensinya air alkali. Properti standarnya kan sudah karena sama-sama dapat pada kelompoknya itu. Kok tadi ada ada bicara cost itu ya, bisa benar. Jadi pertanyaan pertama hipotesis ya tadi ya. Ada dijelaskan cost segala macam apa memang itu ditulis apa memang dicari biayanya. Tidak ada. Kemudian ditulis dulu pertanyaannya. Hipotesisnya air alkali efektif terhadap perbaikan klinik LPR. Kemudian tadi kok dijawab dalam hal waktu, jadi nggak bisa, kamu nggak ngukur waktu toh, nggak membandingkan waktu ke waktu, jadi nggak bisa begitu. Perbaikan klinis penderita LPR yang diberikan air alkali lebih baik dibanding tanpa air alkali. Ya udah itu saja. Kalau itu efektif ya seperti itu hasilnya. Jadi kata-kata air alkali efektif itu membuktikannya dengan perbaikan air alkalinya lebih baik dibanding yang tanpa air alkali, itu efeknya efektif. Jadi hipotesisnya ya satu, karena tidak menghitung cost kok sama sekali. Terus filmpitannya banyak. Ini ada eksklusi ya. Eksklusi itu kalau ada infeksi akut saluran napas bawah dan atas. Apakah selama penelitian ditanya juga dia mengalami infeksi saluran napas apa tidak? Artinya kalau dia mengalami infeksi saluran napas berarti kan akan mengganggu hasil dari penelitiannya. Kemudian mana lagi ya? Kenapa sih Rizka bikin tabelnya aneh ya? Penampilannya juga tanpa nomor ya, tabelnya hanya satu ya. Tabel 5 di buku. Tabel 5 itu distribusi data. Kalau membuat tabel itu tidak boleh dipotong lehernya ya.
Jadi bagaimanapun tabel harus di dalam 1 halaman, nggak boleh dalam 2 halaman, tanpa kepala. Ini potong lehernya. Kemudian tabel di bawahnya juga nggak jelas sama sekali, tidak lengkap kalau menurut saya. Ini juga dipotong ya. Nanti diperbaiki saja, tabel nggak boleh dipotong jadi 2 halaman. Tabel 6 ini juga nggak jelas. RFS-nya di sini ada, tapi katanya kok tadi nggak dinilai, tapi sudah dikoreksi. Uji normalitas. Ini distribusinya normal ya? Nanti dijawab ya. Distribusinya normal, Bro. Iya. Di normal berarti ujinya menggunakan independent t-test. Iya. Iya, Bro. Independent t-test, Bro. Ya. Independent t-test artinya membandingkan kalau di awalnya tidak berbeda, kontrol dan perlakuan pada pre-nya tidak berbeda, toh? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan sebelum pemberian air alkali. Jadi, kalau tidak ada perbedaan, nanti tesnya juga menguji sesudahnya saja. Kalau di halaman berapa ini ya? Tabel 8. Tabel 8 itu pretesnya dibandingkan antara kontrol dan perlakuan itu 0,058. Jadi tidak berbeda. Jadi untuk membandingkan hasilnya pada post-tesnya 18 dengan 17, betul itu 0,322. Jadi tidak ada perbedaan antara kedua kelompok ini. Nah, tadi dikatakan kok berbeda di mana ya yang berbedanya? Berbeda di selisihnya, Bro. Yang mana? Angka yang mana? Yang kurang 0,001, Bro. Nah, itu kan sama-sama. Dikontrol sebelum dan sesudah beda. Di perlakuan sebelum dan sesudah beda. Jadi itu perbedaan sebelum dan sesudah. Pada penelitian ini, Rizka itu mau membandingkan antara dua kelompok. Jadi yang dipakai adalah pada post-testnya. Karena pre-testnya tidak berbeda, maka uji hasilnya adalah post-testnya yang dibandingkan. Jadi di sini hasilnya P sama dengan 0,322. Dapat dilihat dari angkanya ya. Post-testnya 18, kontrolnya perlakuannya juga 17, tidak ada beda. Sebelumnya 22, 24 tidak berbeda. Jadi air alkali di sini tidak memberikan hasil yang berbeda, bermakna dalam memperbaiki skor RSI pada kedua kelompok. Ya, ini diperhatikan betul nih. Saya kira itu Dokter Ana dijawab satu persatu tadi dari depan, coba dicatat ya tadi. Ya, Prof. Ya, Bro. Untuk yang pertama ini penelitian in vitro ini dilakukan oleh peneliti sebelumnya, karena peneliti sebelumnya ini hanya menggunakan Sudah pernah diteliti orang ya? Kalau sudah ya oke. Kamu tinggal menjawab sudah ada penelitian. Oke. Sudah pernah diteliti. Ya, oke. Jadi jangan menggunakan kata-kata jika. Oh, baik. Ya. Terus? Nanti kalau variabel lain yang berpengaruh itu sebetulnya ada di SAKET enggak sih, Pak Rizka? Yang mempengaruhi gambaran klinis dari LPR itu? Variabel perancu, Ya, maksudnya, Prof. yang nyata itu apa? Di teorinya enggak jelas, soalnya di situ hanya diet, kemudian orang gemuk ya. Untuk yang dilakukan penilaian hanya RSI. Ya, dalam teorinya orang mudah jadi LPR itu apa saja yang besar pengaruhnya, ada nggak tulisan sebelumnya? Faktor-faktor lain yang menyebabkan LPR. Ya, faktor risikonya orang jadi gampang LPR apa? Ada nggak di teorinya? Kalau belum ada, coba dicari. Kalau ada itu harus ditulis di situ ya, Rizka ya. Oke. Enggak, seharusnya ada.
Dan itu kan termasuk salah satu perbaikan proposal ya. Nah, itu dia yang saya nggak tahu. Bu Rari kuwi sing pintar kuwi. Bu Rari kan udah nulis juga tuh. Proposalnya Bu Rari Sudah sendiri. Prof, waktu proposal sudah direvisi oleh Dr. Reri, Tapi belum masuk ke hasil. tapi tidak dimasukkan. Ya nanti dimasukkan ya. Baik, Prof. Walaupun tidak Datanya ada Pak Rizka, Untuk data apa ya? yang variabel perancu. mungkin dia nggak tahu variabel perancu, Dokter Ana. Maksudnya yang berpengaruh. Faktor-faktor resiko lain ada, misalnya obesitas atau yang lain. Iya, Dok. Oh, Itu pembimbingnya harus jeli banget tuh. Berarti gini, nanti data kasarnya nanti ditunjukkan ke Dr. Reri, terus variabel apa saja yang bisa dimasukkan dan dianalisis. Gitu ya. Ya, jadi ini Dokter Ana mendasar sekali mengenai tabel hasil. Jadi Iya, kalau Dok. Iya, Prof. ya kalau pretest dibandingkan itu tidak beda 0,058, maka yang dianalisis adalah post testnya, membandingkan post testnya saja. Nah, Rizka di sini tuh yang dilihat adalah selisih pre dan post pada kontrol dan pada perlakuan, kan aneh. Padahal kan dia mau melihat perbedaan antara kontrol dan perlakuan, bukan antara sebelum dan sesudah. Jadi ini kalau seperti ini, kalau menurut saya tidak berbeda, karena ketemunya 0,322 pada perbedaan post testnya. Menggunakan independent t-test benar. Jadi, Sarannya jadi gimana, Prof? apanya? Untuk saran, Sarannya ya memang tidak berbeda, karena hasilnya sama dengan ini. Post test, pretest tidak berbeda, post test juga tidak berbeda. Jadi tidak memperbaiki secara bermakna. Tidak ada perbedaan bermakna antara kedua kelompok, kontrol dan perlakuan. ini yang tabel 8 ya. Ya, betul. Ini kan ada pretest, post test, kemudian ada selisih. Selisih itu antara sebelum dan sesudah pada satu kelompok. Jadi itu tidak penting untuk membedakan antara dua kelompok. Harusnya yang dipakai salah satu aja gitu ya, Prof? Loh, boleh. Itu menunjukkan bahwa pada kontrol pun terjadi perbaikan yang bermakna, ya kan? Pada perlakuan juga perbaikan bermakna. Tapi kalau dibandingkan antara kontrol dan perlakuan itu tidak beda. Artinya air alkali tidak efektif dalam memperbaiki gejala atau gejala klinis dari LPR. Jadi tidak ada anjuran pada penderita LPR suruh minum air alkali. Maksud saya gitu. Berarti yang selisih ini dihilangkan aja ya, Prof? Yang -4 itu? Iya. Iya, betul. Tidak ada gunanya itu. Iya. Berarti Pak Rizka tabel nomor 8 untuk yang selisih tidak perlu. Nanti kalau masih kurang jelas nanti ketemu Prof sendiri. Nah, jadi untuk yang angka 0,058 ini itu adalah hasil dari membandingkan rata-rata dari kelompok kontrol dan perlakuan. Jadi sebelum untuk rata-rata, iya, Bro. Sebelum diobati, betul. Nah, kemudian yang di bawahnya 0,322 itu membandingkan pada kelompok post test, membandingkan rata-rata dari kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Memang jadi tidak berbeda kan? Tidak berbeda untuk rata-ratanya. Kemudian iya tuh ya, rata-ratanya itu yang penting kan. Kalau tes statistik dari suatu skor kan ratanya yang diberikan. Terus yang mana lagi yang penting? Yang di bawahnya itu yang selisih itu yang ininya, Prof, apa namanya, membandingkan selisih antara kelompok kontrol dan perlakuannya, Prof. Mungkin gini, Prof, itu delta dari perubahan dari sebelum dan sesudah, Prof, pada masing-masing kelompok. Itu kalau pretestnya tidak sama. Kalau pretestnya sama? Tidak bisa pakai delta. Berarti hanya post test aja. Betul. Oh, ya. Baik, Prof.
Jadi ilmu statistik harus dibaca juga, mana yang sesuai dengan data yang ada. Buka lagi aja dulu ya bukunya ya Rizka ya. Baik, Terima kasih, Prof. Ya. Ada lagi, Pak, pertanyaan yang belum dijawab? Tadi mengenai eksklusi. Untuk kriteria eksklusi ini kami tetap melakukan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, Prof. Sehingga Ya. apabila didapatkan adanya infeksi saluran nafas akut, tetap kami eksklusikan. Maksud saya selama pengobatan itu sampai kontrol, dia ada nggak yang mengalami infeksi? Selama kontrol tidak ada yang kami dapatkan adanya spasm. Kamu tanya selama pengobatan itu tidak ada infeksi? Ya, tetap dianalisis ulang dan dilakukan pemeriksaan fisik ulang. Oh ya, oke. Jadi itu ditulis ya, karena itu berpengaruh Baik, Prof. di laporannya. Oke. Cukup saya kira Bu Ana, nanti ketemu lagi ya Rizka ya. Ya, terima kasih, Prof. Sebelum ditutup, terakhir saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, koreksi saya untuk tata penulisan ya, Pak Rizka. Sama seperti punyanya Bu Amel dan Bu Lucia, masih banyak tulisan yang campur antara metode penulisan Harvard dan Vancouver. Kemudian penulisan bahasa asing harusnya dicetak miring, tapi di sini banyak yang tidak dicetak miring. Begitu juga dengan penulisan singkatan diulang-ulang. Jadi di depan sudah disingkat, di belakang dipanjangkan lagi, kemudian dalam kurung disingkat lagi. Nanti tolong dikoreksi. Terus tadi beberapa sudah diperbaiki, penguji lain, penulisan orisinalitas itu diperbaiki. Nanti sudah saya tulis di sini perbaikannya. Jadi pada kolom judul itu bukan cuma nama penulis, tapi juga judul penelitian dan ditulis citasinya sesuai referensi nomor berapa. Kemudian pada hasil itu ditulis misalnya ada nilai P, nilai odds ratio, nilai rasio prevalensi, CI, itu semua harus ditulis. Karena itu yang mau kita lihat. Jadi nggak cuman ini berbeda bermakna, ini tidak berbeda, seperti itu ya. Kemudian hipotesis seharusnya disesuaikan dengan tujuan. Karena tadi saya lihat antara tujuan dan hipotesis belum sama. Kriteria untuk DO, dropout, saya ingin bertanya lagi, kalau pasien ada efek samping, itu di dropout apa tidak? Untuk itu masuk dalam kartu kontrol, Dok. Jadi kalau misalnya ada efek samping dari pemberian air alkali ini dicatat, kemudian pada saat kontrol ini apabila pasien menghentikan penggunaan air alkalinya saya keluarkan, Dok. Jadi kalau ada efek samping tidak serta-merta di drop out, nunggu pasien kontrol. Biasanya pasien menghubungi, Dok, kalau ya. Ada nggak pasien yang mengalami efek samping selama penelitian? Selama penelitian ini tidak ada. Tidak ada, oke. Kemudian definisi operasional harusnya dilengkapi dengan skala ya. Terus penelitian ini adalah penelitian eksperimental, jadi diagram konsort saya belum lihat di sini. Harus ditampilkan diagram konsort. Di situ kita bisa tahu berapa jumlah subjek penelitian di awal, berapa yang tidak patuh, berapa yang keluar dari penelitian. Di sini kita nggak bisa lihat, karena belum dibuat. Yang kemarin itu loh kan ada. Izin penelitian juga wajib dicantumkan. Kemudian halaman 41 Pak, tolong dibuka. Halaman 41 itu 5.2.1.2 itu tabel atau deskripsi, Pak? Oh iya, maaf. Tabel. Kalau tabel harusnya ditulis tabel berapa, keterangan tabelnya apa gitu ya. Tabel hasil yang di bab hasil ini itu membandingkan antara kelompok kontrol dan akuan. Jadi tabelnya itu
nggak dicampur jumlah keseluruhan seperti ini, tetapi sudah terbagi seperti tabel nomor yang sebelumnya yang distribusi data. Jadi jumlah misalnya gejala pada kelompok kontrol RSI misalnya problem suara jumlahnya berapa, nanti kelompok perlakuan berapa. Jadi kita bisa tahu gitu ya. Jadi untuk semua tabelnya harus dibedakan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kemudian lagi saya ingin bertanya untuk hasil apa bedanya gambar nomor 5 dengan tabel 8. Gambar nomor 5 halaman 44 dengan tabel 8 halaman 45. Kalau lihat judulnya soalnya sama, Pak. Perbedaan rata skor RSI sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok kontrol dan perlakuan. Memang itu gambarnya, gambar dari Angkanya juga sama. Kenapa ada 2? Iya. Itu ya, Prof. Ini sama ya, Prof? Ada 2 itu nggak apa-apa, tapi ini justru meyakinkan bahwa sebelum dan sesudah operasi itu, setelah pengobatan itu tidak berbeda. Itu kan nempel itu post testnya gambarnya, coba lihat. Ya kan? Ya. Kalau berbeda pasti harus jauh, yang satu di bawah dan atas. Ini lebih meyakinkan sekali dari angka yang digambarkan yang tidak jelas ini. Bahwa dan kalau ditampilkan salah satu aja ya, Prof? Boleh sih untuk membutuhkan, karena dia nggak punya apa-apa tuh. Nggak punya apa-apa yang ditampilkan. Nggak apa-apa. Tapi nyetaknya dengan berwarna, jadi kelihatan ya yang kontrol yang hitam, yang intervensi misalnya yang merah, jadi kelihatan. Dan ini P-nya bukan di sini, P-nya makanya adalah antara 18 dan 17, coba lihat toh. 18,27 dengan 17,33 itu kan nggak ada satu, masa berbeda bermakna, kan enggak. Ya kan, Riz? Jadi Ya. nanti yang antar kelompok hanya yang post test aja, Pak, yang dianalisis. Jelas ya? Oke, kemudian satu lagi pertanyaan saya untuk tabel nomor 9. Saya nggak paham apa maksudnya ya. Tabel nomor 9 ini secara keseluruhan, jadi ternyata dari masing-masing poin RSI ini di total kemudian dibandingkan. Gunanya untuk apa? Ini hanya per poinnya, Dok. Jadi saya menganalisis per poin dari masing-masing poin ini di rata-rata kemudian Kelihatannya kan kurang bermanfaat ya. Mungkin lebih bermanfaat kalau dibedakan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, kemudian apakah berbeda bermakna apa tidak, seperti itu. Kalau seperti ini kan saya kurang paham apa kegunaannya. Jadi kalau ada tabel ini nanti disajikan, kemudian bagaimana kita membacanya tabel itu, kemudian bagaimana kita membahasnya, seperti itu. Tapi kan mereka ada 2 kelompok, Dok. Kalau misalnya digabung gini terus, maksudnya untuk penelitian ini kan jadi kurang ada manfaat. Mungkin itu, kalau dari saya mungkin itu saja. Untuk lain-lain hanya penulisan, tata penulisan nanti bisa dilihat sendiri di buku ya. Ya, masih ada pertanyaan dari penguji sebelum saya kembalikan ke pembimbing? Atau mungkin dari staf yang lain? Dokter, oh ya boleh. Dokter Nur Iman silahkan. Saya ingin menanyakan ya, baik ini, tapi kan mungkin dokter anak sudah menyampaikan mengenai efek samping, maksudnya untuk efek samping konsumsi air alkali jangka panjang ini belum dicantumkan ya di apa namanya di teorinya ya, nanti tolong ditarik dan
Tapi karena kalau saya lihat ini dari waktu pemberian konsen itu kan ada efek sampingnya, mual, tremor, ya, itu ya, itu efek samping dari obat asolnya atau dari air alkalinya. Ini dari pemberian informasi ini kan ada risiko penelitian mual, kesemutan, dan tremor. Sedangkan di teorinya kok saya tarik yang bisa mendukung risiko ini kok tidak dicantumkan di sini. Tidak hanya yang baik-baik saja, tapi juga efek samping jangka panjangnya perlu dicantumkan. Itu ya Pak. Saya tambahkan. Kemudian ini kan kita kalau di pasaran itu kan banyak sekali ya, istilahnya produk air alkali ya, macamnya ya. Mungkin kita perlu sebelum melakukan penelitian itu kita perlu sampling dari produk yang pengen water itu untuk kita lakukan tes dulu apakah benar pH-nya itu alkali. Jangan-jangan ternyata pH-nya tidak memenuhi syarat, kita lakukan data penelitian itu kan istilahnya ya belum kita melakukan penelitian, kita ya efeknya tidak ada ya. Kemudian juga perlu mungkin dimasukkan juga di lampiran dari kangen water, mungkin ada fotonya atau sertifikat dari kangen water, di mana dia dari kangen water itu mungkin ada sertifikasi mungkin ya, bahwasanya sudah diuji di mana hasilnya sekian, hanya sekian, dan memang dapat kali itu mungkin untuk memperkuat penelitiannya. Yang ketiga mungkin untuk edukasi gaya hidup, setiap pasien pasti sudah dilakukan ya Pak, yang termasuk gaya hidup dan juga diet makanan ya. Mungkin bisa diberikan secara lesan, juga bisa secara tertulis ya. Kalau makanan itu kan banyak sekali ya, terutama yang kecut dan juga yang menimbulkan tekanan juga ya, sebenarnya menimbulkan menghasilkan gas. Di kacang-kacangan, susu itu juga diedukasikan dengan baik, karena kan sangat mempengaruhi hasil penelitian. Itu aja. Terima kasih Dr. Nur Iman untuk masukannya. Jadi tadi memang benar ya, kalau misalnya memang perlu yang misalnya form edukasi seperti itu ditampilkan. Jadi nanti memang kelihatan kalau memang sudah ada lembar edukasinya yang dibawa pulang ke pasien. Kemudian kalau memang sudah tersertifikasi, itu bisa ditulis di alat dan bahan. Jadi yang digunakan adalah air alkali merek ini yang sudah ada sertifikasi BPOM misalnya kayak gitu ya. Jadi udah lebih jelas. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi, Dr. Pujo? Ya, nggak ada. Ya. Yang dari staf yang hadir lewat Zoom, mungkin ada pertanyaan? Boleh menyalakan mic-nya. Oke, boleh Dr. tanya Rice, satu ya. silakan Iya. Dok. Assalamualaikum. Ya, selamat ya Rizka ya. Ya. Nanti ada perbaikan atau banyak perbaikan, nggak apa-apa. Saya cuma ingin tanya, Kangen Waters yang diberikan itu 1,8 liter selama berapa hari? 2 minggu ya? 2 minggu, Dokter. Ya, betul. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu. 2 minggu. Itu sehari 2 kali ya? Jadi dalam 1 hari itu mendapatkan total 1,8 liter, Dokter. Itu dibagi menjadi 3 botol. Jadi dalam 1 botol kemasannya itu ada 600 ml, Dokter. Jadi tiap kali makan atau cuma pagi sama sore? Tiap kali sebelum pagi, makan siang, pagi sore, atau pagi, siang, sore ya? Dalam 1 hari 3 kali, Dokter. Ya, betul. Oh, 3 kali. Karena di tulisan Rizka itu sebelum makan pagi dan sebelum makan sore ya? Makan malam ya? Itu untuk KPI-nya, kalau Dokter. Tapi di sini pemberian air alkali, coba kita lihat di halaman 37 itu. Dan OMZ itu sebelum makan pagi dan makan malam.
Ya, yang untuk Jadi nanti air mungkin itu perlu ya, dijabarkan. Yang untuk air alkalinya belum saya jabarkan, dokter. itu gandeng soalnya, ya. Jadi kenapa saya tanyakan? Karena kalau dijadikan 2 kali 1,8 liter itu berarti sekali minum 900 mili ya, 1 liter. Rasanya kok nggak mungkin segitu banyaknya, ya. Sebah loh minum banyak-banyak itu, ya. Jadi mungkin perlu juga kita perhatikan tentang pemberian ini, Rizka, ya. Iya, kemudian tadi sudah disampaikan Dr. Nur Iman brandnya karena Kangen Water itu mesinnya banyak ternyata, ya. Jadi kita ambil dari yang mana yang sebaiknya kata Dr. Ana tadi yang sudah tersertifikasi betul. Tuh. Itu saja yang saya ingin tanyakan karena nanti kalau enggak Rizka akan dapat kalau nanti dipublikasikan kan akan dapat pertanyaan banyak itu tentang pemberiannya. Ya. 1,8 liter sehari diberikan 2 kali, tertulisnya di sini. Kalau 3 kali ya 3 kali ditulis diubah ya, diganti. Itu saja saya kira ya, Ana. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Mungkin ada dari yang staf lain. Kelihatannya nggak ada ya. Dari pembimbing, silahkan. Dokter Muyas ada, tapi Dokter Farokah dulu mungkin. Sebelum maju kita bertiga sudah mengoreksi lewat Zoom, termasuk skema itunya ya koordinasikan, kemudian kerangka teorinya juga dibuat yang jelas. Tapi sampai udah jadi dulu kok masih tetap, tapi katanya alasannya nanti kalau PPT sama seperti Rusia dan Amel, nanti di PPT-nya nanti jelas dok, silakan aja. Tapi kalau menurut saya sangat jelas. Kemudian untuk proyeksi tadi dan sebelum ya mungkin kalimatnya aja kurang pas. Jadi bukan menurunkan reflux asam, tapi menurunkan keasaman reflux. Ya, atau reflux menurunkan keasaman reflux yang benar. Ya, keasamannya reflux bukan reflux ganti reflux itu kan cairannya itu yang halaman 2. Kemudian yang perangkat teori sudah, kemudian yang ketiga adalah yang yang halaman 4 ini seperti mana kemarin yang ditanyakan Dr. Ayu, apakah perlu dibuat satu-satu poin seperti ini di nilai RSI? Saya bilang tidak perlu, mungkin ini kemarin instruksian dari Dr. Muyas. Kalau menurut saya itu nggak perlu satu-satu karena RSI itu kalau mau bilang itu suatu perbaikan klinis harusnya satu kesatuan RSI. Jadi bukan satu-satu, tidak perlu dibedakan satu-satu seperti ini ya. Tadi sesuai saran dari Prof. Supri dihilangkan karena tentu juga tadi kan begitu. Kemarin sudah saya jawab waktu ditanyakan Dr. Ayu untuk usia kalau nggak salah ya. Kemudian yang terus water itu juga gambarnya harus dicantumkan ya, di foto yang kamu punya apa, ada sertifikasinya enggak, spesifikasinya enggak, berapa lama sudah dipakai. Nah, water kangen ini dipakainya dulu adalah saran dari Anji ya. Tadinya kan mau apa nih pakai apa itu yang dijual di pasaran itu, terus kemudian saran dari dokter Anji pakai water kangen aja murah dan alatnya dipakai terus menerus. Untuk halaman 37 tadi yang membingungkan, hanya sebenarnya kalau seperti itu ditulis Pak, pemberian terapi itu MZ atau metodenya berapa, terus diturunkan ke bawah untuk alkali. MZ kan standar, berarti taruh di atas, kemudian alkalinya taruh bawah, tidak usah dikasih nomor lagi, tapi satu baris. Untuk kondensator kalau kemarin itu
Dr. Rusya, dan ini kan sebelumnya sudah saya suruh masukkan juga. Ya, terima kasih untuk semua staf yang telah memberikan masukan dan koreksi. Untuk Rizka mungkin nanti perlu banyak juga perbaikannya ya. Terima kasih, Dr. Ya, terima kasih Dr. Far. Mungkin selanjutnya Dr. Muyas. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Ana. Dari saya tidak ada. Nanti ini Dr. Rizka sudah dicatat semua ya, ada notulennya. Baik, Dokter. Nanti kita perbaiki bareng-bareng karena ini banyak sekali yang harus diperbaiki. Itu aja, Nah. Baik, Dok. Ya, Berarti menerima usulan masukan ya, Dok? ya, terima kasih. Ya, Dok. Terima kasih. Berarti sementara silakan residen untuk keluar dari Zoom meeting dan keluar dari ruang diskusi dulu. Residen yang masih di dalam Zoom meeting silakan keluar. Pak Rizal, Pak Bu Krisna, Bu Rika, Bu Dewi.